Oke, selamat datang semuanya. Dunia baru saja diguncang sama satu peristiwa geopolitik yang besar banget. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa artinya ini buat pasar, dan yang paling penting, buat portofolio Anda. Yuk kita mulai. Semuanya berawal dari berita yang, wah, bener-bener mengejutkan nih. Coba dibayangin, Anda bangun pagi, buka berita, dan yang nongol judul kayak gini. Dunia rasanya langsung beda, dan pasar keuangan pun ikut goyang. Inilah titik awal analisis kita hari ini. Nah, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari pemicunya, yaitu serangan di Venezuela. Terus, kita lihat gimana efek berantainya ke pasar global. Kita bedah mana aset yang untung dan mana yang rugi. Kita intip juga peran unik dari dunia kripto. Dan yang terpenting, kita tutup dengan strategi apa yang bisa Anda terapkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Serangan mendadak di Venezuela. Supaya kita bisa paham dampaknya, kita harus tahu dulu apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa terjadi. Jadi, ini dia poin-poin kuncinya. Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar-besaran yang akhirnya bikin Presiden Maduro ditangkap. Di sini ada dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Versi Amerika, Maduro ini terlibat perdagangan narkoba. Tapi versi Venezuela, ini semua cuma akal-akalan Amerika buat menguasai cadangan minyak mereka yang notabene terbesar di dunia. Apapun kebenarannya, konflik kepentingan inilah yang jadi biang kerok ketidakpastian. Dan ya, itu dia, ketidakpastian. Inilah yang langsung menyebar ke pasar kayak api. Yuk, kita pindah ke bagian kedua buat lihat gimana paniknya para investor di seluruh dunia. Nah, untuk ngertiin reaksi pasar, kita perlu paham satu konsep penting ini, sentimen risk-off. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak mode paniknya para investor. Kalau ada berita jelek, mereka bakal cepet-cepet jual aset yang dianggap berisiko, misalnya saham teknologi. Terus uangnya dipindahin ke aset yang dianggap aman, kayak emas. Dan hasilnya udah bisa ditebak. Volatilitas langsung meroket gila-gilaan. Hampir semua aset, saham, obligasi, mata uang, semuanya bergerak liar. Ini gambaran investor global yang lagi panik, mencoba mencerna berita dan ngatur ulang portofolio mereka dalam hitungan menit, bukan jam. Nah, di setiap kekacauan, pasti ada yang untung dan ada yang buntung kan? Yuk kita bedah lebih dalam di bagian ketiga, siapa aja sih pemenang dan pecundangnya di pasar saham? Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Di kolom pemenang jelas ada sektor energi, karena orang takut pasokan minyak terganggu. Terus ada sektor pertahanan, karena belanja militer meningkat. Dan tentu aja emas. Nah, di sisi lain yang jadi korban itu saham teknologi dan consumer discretionary. Itu loh perusahaan yang jual barang-barang yang nggak esensial. Ditambah lagi saham-saham high beta yang pergerakannya emang liar. Kenapa? Soalnya aset-aset ini butuh optimisme ekonomi buat bisa tumbuh. Dan jelas, di saat seperti ini, optimisme itu lagi tipis banget. Dan ngomongin pemenang, kita harus kasih sorotan khusus buat juaranya di masa krisis. Emas. Sebagai aset safe haven atau pelabuhan aman yang paling utama, nilainya langsung naik. Investor berbondong-bondong lari ke emas buat ngamanin kekayaan mereka dari ketidakpastian. Ini manuver klasik banget deh setiap kali geopolitik memanas. Oke, cukup soal aset tradisional. Sekarang kita geser ke dunia yang lebih liar. Aset digital. Gimana ya reaksi pasar kripto yang terkenal suka bikin jantungan ini? Nah, ini bagian yang seru banget nih. Jadi pertanyaannya simpel aja. Pas dunia lagi gonjang-ganjing gini, kripto itu ikutan anjlok bareng aset berisiko lain atau malah punya peran beda? Dan ini dia jawabannya. Coba lihat grafik Bitcoin ini. Awalnya, ya ada reaksi kaget. Sempat turun dikit, sekitar 0,5%. Wajarlah, pasar panik sesaat. Tapi yang bikin melongo itu yang terjadi setelahnya. Lihat deh, pemulihannya cepet banget. Langsung balik lagi ke level sebelum berita itu keluar. Nah, rebound super cepat inilah yang jadi omongan. Ini seolah-olah ngasih sinyal kalau setelah shock awal, pasar ngelihat Bitcoin itu bukan cuma aset spekulatif biasa, tapi mungkin semacam aset lindung nilai digital alternatif. Sebuah narasi yang makin kuat kan di tengah ketidakpastian global. Oke, kita sudah lihat gimana pasar bereaksi. Sekarang, bagian yang paling penting. Kita tarik semua ini jadi kesimpulan praktis. Bagian kelima. Jadi, semua ini artinya apa buat Anda, buat kita sebagai investor? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita buru-buru bikin strategi, ada satu perspektif penting yang nggak boleh kita lewatin. Beberapa analis bilang, dampak dari konflik yang ini mungkin nggak sebesar yang kita bayangin. Loh, kok bisa? Karena ternyata pasokan minyak global nggak terlalu terganggu. Nah, perbandingan ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget.
Coba kita bandingin sama perang Rusia-Ukraina. Itu dampaknya gede banget karena Rusia itu pemain raksasa di pasar komoditas dunia. Jadi sanksi ke Rusia itu benar-benar mengguncang pasokan global. Beda cerita sama Venezuela. Produksi minyak mereka itu udah lama rendah. Karena masalah internal, jadi konflik di sana meskipun dramatis, efeknya ke pasokan energi dunia nggak terlalu besar. Oke, setelah menimbang semua itu, ini dia 4 langkah strategis yang bisa kita ambil. Pertama, main aman dulu, pakai strategi defensif, prioritaskan keamanan modal. Kedua, fokus ke aset-aset aman, coba pertimbangkan komoditas atau saham defensif. Ketiga, buat yang suka trading jangka pendek, hati-hati banget sama volatilitas. Dan yang keempat, ini buat investor jangka panjang. Momen koreksi kayak gini justru bisa jadi peluang emas buat nyerok aset bagus di harga diskon. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kejadian kayak gini tuh pasti bakal ada lagi. Pertanyaannya bukan jika, tapi kapan. Nah, di dunia yang nggak pasti ini, portofolio Anda sudah siap belum buat menghadapi guncangan berikutnya? Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.